Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita bertemu lagi hari ini dalam petunjuk pengerjaan jurnal biaya overhead pabrik. Pada pertemuan sebelumnya, ketika bergantian UTS, saya sempat membuatkan video mengenai pengerjaan jurnal biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Akan tetapi ternyata ada error ketika video tersebut diunggah ke YouTube. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi audionya jelek sekali ya. Untuk itu saya minta maaf sekali, tapi semoga semuanya masih bisa mengerjakan dengan benar. Saat saya sudah mengecek beberapa pekerjaan kalian dan itu sudah oke. Jadi mari kita lanjutkan dengan jurnal untuk biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik, jurnalnya akan kita buat per departemen sama seperti biaya tenaga kerja langsung. Dan mari kita siapkan sebelumnya bahan ajar, buku kasus untuk lampiran tabel data 11 dan tabel data 15. Jadi kita akan menggunakan data-data ini juga data-data yang ada di anggaran fleksibel dan di VBS BOP gitu ya. Jadi mari kita kerjakan satu persatu mulai dari Departemen Logpon. Saya hanya akan memberikan contoh untuk yang Departemen Logpon. Baik, sebelumnya semoga kalian semua masih memiliki materi yang sudah pernah dipelajari pada teori akuntansi manajemen. Buku apapun itu, catatan apapun itu yang berkaitan dengan pengerjaan jurnal atau pembuatan jurnal akuntansi biaya standar, silahkan digunakan. Kali ini praktikum, karena sekarang praktikum maka sebenarnya tidak harus saya memberikan teorinya ya. Kita coba aja sekarang mengulas sedikit bahwa akuntansi biaya standar untuk overhead pabrik itu ada pendekatan 2 varians, 3 varians, 4 varians, dan untuk yang kita gunakan dalam praktikum ini di VBS BOP adalah metode 4 varian, sehingga nantinya kita akan mencatat 4 jurnal di sana. Yang pertama adalah bagaimana mencatat overhead aktual, jadi pengakuan BOP aktual itu yang pertama. Jadi ada akun penting yang muncul di sini, yaitu pengendali overhead pabrik. Yang kedua adalah mengenai pembebanan BOP ke produk. Kemudian yang ketiga adalah menutup BOP yang dibebankan. Menutup BOP yang dibebankan itu sudah cukup sebenarnya, namun kita tambah dengan jurnal yang keempat. Ini untuk melengkapi, jadi memang penting, disposisi varians. Jadi nanti akan ada jurnal keempat dalam setiap departemen. Untuk jurnal BOP-nya akan ada 4 plus disposisi varian gitu ya. Jadi coba kita kerjakan yang pertama. Ini yang pertama kita akan mencatat BOP aktual yang didahului dengan pengakuan BOP aktual. Jadi kita buat akun seperti ini, berbagai akun biaya overhead pabrik. Maaf tipu. Pada kreditnya apa? Kreditnya macam-macam, karena ini berbagai akun biaya overhead pabrik, maka bisa saja kas yang dikredit. Jadi ini adalah berbagai akun yang dikredit. Bisa kas, bisa hutang, bisa akumulasi, depresiasi misalnya, atau ada biaya yang dibayar di muka, atau ada persediaan suku cadang misalnya, atau persediaan lain-lain dan sebagainya. Ditulis seperti itu. Dari mana kita dapatnya? Kita
kita dapatnya dari BOP aktual. Oke, sebentar. Jadi di sini kita bikin akun yang tadi saya tunjukkan, mencatat overhead aktual. Ini pengendali overhead pabrik, berbagai akun biaya. Jadi sebenarnya berbagai akun yang dikredit. Akun yang dikredit ya ini tadi, pengendali BOP. Jadi sebenarnya seperti ini, dengan keterangan bahwa ini adalah pengakuan BOP aktual. Oke. BOP aktual kita bisa dapatkan dari VBS BOP. Untuk departemen logpon, ini BOP aktualnya, kita enter saja. Maka ini sama seperti yang di atasnya, ini sama seperti yang di atasnya, ini juga sama seperti yang ini. Kita buat seperti itu saja, lalu selesai untuk untuk jurnal yang pertama, untuk jurnal pengakuan BOP aktual. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ke jurnal yang kedua mengenai pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Jadi kita membuat seperti ini saja, barang dalam proses, biaya overhead pabrik. Oke. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada BOP dibebankan. BOP yang dibebankan ini adalah BOP yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Bagaimana cara mencari tahunya? Kita bisa mengalihkan unit produksi aktual yang terdapat di tabel 15 dengan konsumsi standar cost driver yang ada di tabel 11. Karena itu, mari kita mencari tahu yang ada di tabel 15 itu apa? Unit produksi aktual untuk logpon 55.000 untuk produk 1, untuk logpon produk 2 41.000, untuk logpon produk 3 18.000, dan yang terakhir 43.000. Kita akan mengalihkan itu semua, jadi kita jumlahkan semuanya, kemudian dikalikan dengan jam transport, karena apa tadi? Karena cost driver di logpon itu adalah jam transport, maka kita akan mengalihkan dengan 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Karena sama semua 0,5, maka kita satu kali saja. Oke, jadi kita akan menggunakan data ini ya, 25.000, 41.000, 18.000, 43.000. 18.000, 43.000. Oke, selesai. Dikalikan dengan cost driver standar. Jadi konsumsi standar untuk cost driver jam transport. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikannya dengan anggaran fleksibel departemen logpon ya, perhatikan departemen logpon, tarif total. Oke, kita sudah dapat, maka ini diambil dari yang kredit. Nah, ini untuk apa? Ini adalah pengakuan BOP dibebankan berdasarkan standar. Oke, sudah dapat. Kemudian kita melanjutkan pada jurnal yang ketiga, yaitu menutup overhead pabrik dibebankan. Menutup BOP yang dibebankan, caranya adalah BOP dibebankan dibalik kepada pengendali overhead pabrik. Kemudian setelah dibalik pada overhead pabrik, varian-variannya atau selisih-selisih yang terjadi itu dimasukkan saja. Yang debit di debit, yang kredit di kredit. Ya, jadi masalah plus minus angka, yang plus angkanya masuk ke debit, yang kredit angkanya masukkan ke posisi kredit. BOP dibebankan
boleh memberikan selisih atau tidak, tapi karena saya tahu bahwa posisinya seperti ini, jadi akan ada satu varian di sisi debit dan ada 3 varian di sisi kredit, maka saya pakai aja seperti ini. BOP dibebankan nya sama seperti ini, sama dengan pengendali BOP sama dengan ini. Kita lihat di bawahnya apakah seimbang. Ternyata belum seimbang, tidak balance. Nah, jumlah kan jangan lupa ya, tidak balance di bawah. Jadi kita masukkan varian-variannya, varian apa saja yang terjadi, kita cek di VBS BOP. Untuk departemen Lokpon, departemennya Lokpon, varian pengeluaran di sini ada angka 96.000 unfavorable. Kita tuliskan saja varian pengeluaran, angkanya kita gunakan rumus sama dengan ambil angka varian pengeluaran, masih belum balance. Kita cek varian yang lain, departemen Lokpon, varian kapasitas menganggur. Di varian kapasitas menganggur ini posisinya dia favorable ya. Favorable tadi unfavorable, ini favorable. Jadi sebenarnya kaitannya bukan masalah plus minus karena memang ada istimewa di varian kapasitas menganggur. Dia di sini positif juga, tapi dia favorable, tidak sama sifatnya dengan varian-varian yang lain. Karena favorable maka kita masukkan di sisi sini. Angkanya langsung dipindah saja. Ini tadi Lokpon. Kemudian ada varian tadi efisiensi tetap yang juga favorable. Kita cari untuk departemen Lokpon. Ini perhatikan karena di sini minus, kita tidak mungkin menuliskan minus, maka di formulanya ditambah dengan minus sehingga dia hasilnya positif. Begitu ya. Apakah balance? Belum balance. Jadi karena lebih banyak yang debit, maka kreditnya kemungkinan akan terisi dengan varian efisiensi variabel. Kita cek aja varian efisiensi variabel untuk departemen Lokpon apakah memang favorable. Favorable juga. Efisiensi variabel. Sorry. Dia favorable, karena itu kita masukkan dan ini harusnya balance, seharusnya balance. Ingat karena ini min, maka ditambah dengan min. Sekarang sudah balance. Nah, ini untuk mencatat apa? Ini untuk menutup BOP dibebankan. Ya. Dan terakhir kita membuat disposisi varians. Disposisi varians itu adalah penempatan atau distribusi varians yang ditimbulkan baik kelebihan atau kekurangan pembebanan BOP. Nah, dia bisa dicatat sebagai beban periodik yang ditutup pada harga pokok penjualan atau langsung ke ikhtisar laba rugi. Kita sekarang akan menggunakan yang ini saja. Contohnya, jadi menggunakan bagaimana jika dia ditutup ke harga pokok penjualan. Saya langsung saja menuliskan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, kemudian apa yang dikerjakan, varian ini tadi kita balik saja posisinya sampai dia balance. Seharusnya dia akan balance. Angkanya varian kapasitas menganggur ambil dari sini, varian efisiensi tetap ambil dari sini, varian efisiensi variabel dari sini, varian pengeluaran dari ini. Apakah balance? Belum balance. Karena belum balance, maka HPP-nya adalah selisihnya. Jadi jumlah selisih dari ini dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini, sehingga dia akan balance. Selesai untuk contoh jurnal biaya overhead pabrik di Departemen 1 Lokpon. Saya harap semuanya bisa melanjutkan hingga selesai ke departemen yang packaging yang terakhir. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.